Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back to Ruang Jepret Channel, ruangnya belajar seni budaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Hendra Wijaya, biasa dipanggil Pak Hen. Kita akan belajar seni budaya. Saya akan mengajarkan kalian tentang bagaimana caranya mengolah perasaan, bagaimana caranya kalian mengolah pikiran kalian, bagaimana caranya kalian mengolah gerak tubuh kalian, bagaimana caranya kalian mengolah suara kalian. Itu yang akan kita pelajari di dalam seni budaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang materi seni budaya. Saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui WhatsApp. Yang pertama adalah mengenai kontrak belajar seni budaya, yang kedua adalah mengenai kitab seni budaya, yang ketiga adalah mengenai karya-karya di dalam pelajaran seni budaya. Oke, yang pertama, kenapa sih harus ada kontrak belajar seni budaya? Ini penting. Begini, ketika ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan kesengajaan, dengan keteraturan itu, kita dipertemukan antara saya dengan kalian semua di dalam kelas seni budaya. Artinya, saya harus memulai ini dengan sesuatu hal yang baik. Saya harus mengikat saya dengan kalian, mengikat saya dengan orang tua kalian, mengikat kalian dengan orang tua kalian menjadi sama pemahamannya, menjadi satu frekuensi yang sama, sehingga tidak muncul sebuah prasangka yang tidak baik. Itu adalah kenapa kontrak belajar seni budaya ini muncul. Selain itu, saya meyakini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Tuhan merencanakan saya untuk mengajar kalian tentang seni budaya, itu artinya saya juga bertanggung jawab terhadap kalian dunia dan akhirat. Di dalam kontrak belajar seni budaya ini tertuang berbagai macam hal. Banyak pertanyaan yang masuk, kok berat banget ya kayaknya gitu. Sebenarnya tidak berat, sebenarnya mudah banget dijalaninya. Itu karena kurangnya pemahaman, karena kalian tidak membaca secara detail, kalian tidak berusaha untuk memahami. Sebenarnya mudah dijalankan. Yang pertama, kenapa kontrak belajar seni budaya ini ada? Untuk mendisiplinkan kalian, mendisiplinkan saya juga, mendisiplinkan kalian dalam belajar seni budaya. Dalam segala hal kalian belajar disiplin di sini. Karena di dalam pelajaran seni budaya dengan saya, tidak hanya belajar mengenai seni, tidak hanya belajar mengenai budaya, tapi kita belajar mengenal diri kita. Kita belajar bersyukur, kita belajar mengenal dengan Tuhan. Melalui pelajaran seni, kita akan belajar seni yang berakhlak, seni yang mampu membuat kalian bersyukur. Itu tujuannya. Seni yang mampu mengubah kepribadian kalian menjadi lebih baik. Seni yang mampu mengenal kalian menjadi karakter yang lebih baik. Itu tujuannya. Yang kedua adalah mengenai tata cara belajarnya. Kok berat banget tata cara belajarnya? Sebenarnya enggak, ini semua untuk kalian, bukan untuk saya. Di dalam kontrak belajar seni budaya ini, kenapa sih satu orang tidak membawa alat bahan misalkan, atau tidak membawa kitab seni budaya misalkan, gara-gara satu orang, satu kelas bisa kena pengurangan nilai, atau satu angkatan bisa kena pengurangan nilai. Sebenarnya gini, konsepnya adalah bukan di pengurangan nilainya. Pengurangan nilai itu menjadi tidak penting ketika kalian sudah mau saling mengingatkan dalam hal kebaikan dengan teman kalian. Tujuannya adalah supaya kalian mau belajar gimana caranya kalian bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena saya percaya ketika satu kata atau satu kalimat yang kalian ucapkan, asal itu baik, itu akan membawa dampak baik, dampak positif di kemudian hari. Di suatu saat nanti itu akan ada dampaknya buat kalian, ada feedbacknya untuk kalian, dan itu baik untuk kalian. Di dalam keyakinan saya, ada satu hal yang dikatakan bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Di dalam keyakinan saya ingin anak-anak yang belajar dengan saya itu juga mampu menyampaikan satu kata kebaikan, satu hal kebaikan untuk orang lain, untuk temannya, dan itu akan membawa dampak yang baik. Saya percaya itu akan membawa dampak yang baik untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Kalau tidak sekarang,
mungkin nanti 5-10 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan ada dampak baiknya untuk kalian. Dan kalau itu sudah terjadi, sudah tersistem dengan baik, kalian sudah mampu mengingatkan teman kalian, minus itu, pengurangan nilai itu menjadi tidak berarti lagi, artinya sudah tidak ada gitu. Yang berikutnya di dalam kontrak seni budaya juga, ini buat yang muslim, ini sebenarnya salah satu cara saya untuk mendekatkan kalian kepada Al-Quran. Supaya kalian mau membuka Al-Quran kalian mau membaca Al-Quran kalian mau bersahabat dengan Al-Quran kalian. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Karena ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, percaya atau tidak, kalau saya yakin, saya percaya bahwa kehidupan ini akan jauh lebih mudah, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya bagi yang beragama muslim. Di dalam kontrak belajar seni budaya juga tercantum tidak boleh berbicara tidak bisa, tidak ada ide, tidak ada inspirasi. Kenapa itu terjadi? Itu karena saya meyakini bahwa ketika kalian berbicara, Pak saya tidak bisa, Bu saya tidak bisa, Mister saya tidak bisa, Miss saya tidak bisa, selamanya kalian gak akan pernah bisa. Saya meyakini itu. Ketika kalian berbicara, Pak saya gak punya ide, Pak saya gak punya inspirasi, saya yakin ide dan inspirasi itu tidak akan muncul. Saya meyakini bahwa akan sangat sulit menemukan ide itu, akan sangat sulit keluar dari otak kalian. Itulah mengapa kalimat tidak bisa, tidak ada ide menjadi penting juga di dalam kelas seni budaya dengan saya. Kemudian ada kalimat dilarang berbicara memanggil temannya dengan nama hewan, nama buah-buahan, nama binatang, nama orang tuanya. Itu juga akan dikenakan poin pengurangan. Itu kenapa? Saya ingin kalian menjadi seorang karakter yang baik. Jangan sampai mulut kalian menjadi bumerang untuk kalian. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu paling sempurna. Jangan kalian rusak kesempurnaan itu karena ucapan kalian yang jelek. Saya hanya ingin kalian belajar itu. Saya ingin kalian belajar berbicara yang baik. Itu tujuannya. Penilaiannya juga jelas, gitu. Mempermudah kalian dalam penilaian. Artinya tidak ada yang dirugikan sama sekali dalam hal ini. Ketika kontrak ini ada, ketika kalian punya kitab seni budaya, ketika kalian punya semua karya, saya tidak lagi melihat nilai-nilai ujian kalian, nilai-nilai kalian yang lain yang jelek, gitu. Saya akan langsung memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Saya akan membayar mahal itu, gitu. Dengan pengetahuan yang saya berikan, dengan nilai yang saya berikan adalah nilai terbaik untuk kalian. Cara-cara yang saya lakukan ke kalian adalah cara terbaik dari saya untuk kalian. Itu intinya, mempermudah nilai kalian sebenarnya. Dan ketika kalian sudah mau, bagi yang muslim, sudah mau menghafal Al-Quran, sudah mau mencoba membaca Al-Quran dengan baik, belajar Al-Quran dengan baik melalui pelajaran seni budaya, yang muslim tadi dalam kontrak itu banyak minus itu akan hilang menjadi sebuah positif, dan positif itu akan berkali-kali lipat naiknya. Buat yang non muslim, cukup dengan membuat video bernyanyi sebenarnya, atau setoran lagu ke saya, itu sudah menghilangkan minus tadi. Mudah sebenarnya, tidak ada yang sulit, tidak ada pengurangan nilai kalau kalian jalani ini dengan baik. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendisiplinkan diri kalian, supaya kalian belajar bersyukur, supaya kalian belajar menghargai sesuatu, belajar menghargai orang lain, dan bisa menyampaikan kebaikan, kata-kata kebaikan kepada teman kalian. Yang paling penting adalah kalian mau berusaha dengan baik, berproses dengan baik. Saya sangat menghargai orang-orang yang berproses. Saya sangat menilai dengan hasil karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan orang lain atau mengambil karya orang lain. Itu yang paling saya hargai. Hasil karya adalah bonus untuk kalian. Hasil karyanya adalah bonus untuk kalian, tapi prosesnya ini yang paling saya hargai. Hasilnya jelek tidak masalah buat saya, asal berproses dengan baik, asal berkarakter dengan baik, asal memiliki pribadi yang baik, sikapnya baik,
prosesnya dijalankan dengan benar, walaupun hasilnya tidak baik, tidak bagus misalkan, saya akan memberikan harga yang pantas untuk kalian. Oke, kalau misalkan hasil karyanya bagus banget tapi kalian tidak berproses dengan baik, kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik dari mulut kalian, berperilaku tidak baik, saya juga tidak akan pernah memberikan hasil yang baik untuk hal itu. Artinya kita menghargai, kita berproses bersama menjadi manusia yang baik, manusia yang dikenal baik, bukan manusia yang dikenal buruk oleh orang lain. Itu tujuannya adalah supaya kita belajar seni yang berakhlak, belajar seni yang tahu bersyukur, belajar seni yang kenal dengan Tuhannya, belajar seni yang saling menghargai sesama manusia, belajar seni yang menghargai setiap prosesnya. Tidak ada yang sia-sia di dalam sebuah proses yang sudah kalian jalani. Kalau tidak sekarang manfaatnya, suatu saat nanti pasti ada manfaatnya. Itu tujuan dari kontrak belajar seni budaya. Yang kedua adalah kitab seni budaya. Kitab seni budaya ini sebenarnya adalah buku konsep. Kitab itu adalah buku, bukan kitab suci ya. Kitab adalah buku. Sebenarnya ini adalah buku konsep. Kenapa menjadi penting di pelajaran seni budaya? Kenapa menjadi sakral di pelajaran seni budaya dengan saya? Itu karena yang pertama adalah di dalam kitab ini tercatat kontrak kalian. Di dalam kitab ini tercatat semua materi yang saya berikan, semua pengetahuan yang saya berikan, yang saya punya, dengan bahasa yang paling mudah, dengan bahasa yang kalian bisa mengerti dengan baik, bukan menggunakan bahasa seni yang rumit. Saya akan menggunakan bahasa yang paling mudah untuk kalian, cara yang paling mudah untuk kalian. Kitab seni budaya ini, di dalam buku konsep ini tertuang semua caranya, semua prosedur dalam berkarya. Semua prosesnya terekam dengan baik dari awal pertama kita ketemu sampai nanti setahun ke depan. Ada kontrak belajarnya, ada catatannya, ada cara-caranya kalian membuat sebuah karya dari satu karya ke karya lain, ada konsultasinya, ada hasil uji kelayakan karyanya di sana. Ada cara-caranya, ada alat bahannya, semua kalian tuangkan di sana. Semua konsepnya ada di sana. Itu menjadi penting buat saya. Itu artinya kalian menghargai proses yang sudah kalian lalui dari awal kita belajar sampai terakhir. Saya tidak mau kalian hanya mengingat. Saya ingin kalian memahami. Saya ingin kalian menghargai setiap prosesnya. Itu tujuannya dari kitab seni budaya. Kenapa menjadi penting di pelajaran atau di kelas saya. Yang ketiga adalah mengenai kumpulan karya. Kumpulan karya ini dari awal sampai terakhir kenapa harus ada gitu. Kenapa harus disimpan? Ini pelajaran berharga untuk kalian bisa menjaga sesuatu dengan baik. Untuk bisa menghargai jerih payah kalian sendiri. Untuk bisa menghargai jerih payah orang lain juga. Untuk bisa memahami prosesnya. Dengan melihat hasil karya itu, kelihatan progres kalian dari awal sampai nanti terakhir setahun ke depan. Itu tujuan dari 3 hal penting saya. Dan kalau 3 hal itu sudah dijalankan dengan baik, saya akan memberikan sebuah harga yang pantas untuk kalian. Pengetahuan, saya akan nge-share semua yang saya miliki, yang kalian tanyakan ke saya, bahkan di luar jam pelajaran saya. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana cara mencari sebuah ide, bagaimana cara mencari sebuah gagasan, itu tertuang di dalam kitab seni budaya. Itu disebut sebagai buku konsep. Itulah kenapa 3 hal ini jadi penting buat saya. Kita akan belajar bersama. Kita akan menyatukan sebuah rasa yang sama selama setahun ke depan. Menjadi sebuah keindahan. Hubungan baik antara saya dengan kalian, antara saya dengan orang tua kalian, antara kalian dengan orang tua kalian, antara saya dengan Tuhan, antara kalian dengan Tuhan. Kita akan menjalin hubungan baik ini. Itu yang mungkin tidak dipahami oleh kalian dan beberapa orang tua kalian, karena kalian belum bertanya langsung, karena kalian belum membaca secara detail, belum mendengarkan penjelasan dari saya mengapa ini semuanya penting. Oke. Sekarang saya bebaskan untuk kalian, kalian mau membuat kitab seni budaya atau tidak, kalian mau menjalankan kontrak belajar yang sudah saya tawarkan ke kalian atau tidak, saya kembalikan ke kalian. Ini terjadi karena ada beberapa yang tidak mengerti. Saya memahami bahwa
Ada beberapa yang tidak paham. Memang kalau yang tidak paham, tidak membaca secara detail, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar, akan menjadi sebuah polemik besar, akan menjadi sebuah ketidaksetujuan. Tapi saya menghargai itu, terima kasih. Hal ini sudah berlangsung lama dan ini membawa dampak yang baik, membawa perubahan yang baik. Saya ingin mengajak kalian menjadi manusia yang lebih baik, membawa perubahan yang lebih baik. Hanya itu yang ingin saya sampaikan di perkenalan saya, di perjumpaan ini, di dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.